warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya. Di pagi hari yang cerah ini, kita bersilaturahmi ke salah satu pengusaha camilan. Kita akan kenalan sama beliau, bagaimana beliau sukses membuka usaha camilan di Yogyakarta ini. Assalamualaikum, Ibu siapa namanya? Bu Reta. Ibu Reta. Nah, Bu Reta, sahabat-sahabat semua yang menonton video ini ingin kenal nih, Mbak Reta ini tinggalnya di mana? Mungkin dulu kalau perlu kuliahnya di mana, sampai mungkin mulai usahanya apa, dan itu dulu deh, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Prima Yuanita. Saya lahir di Yogyakarta 23 Maret 83. Oke. Dari TK sampai kuliah, saya alhamdulillah tetap berada di Jogja. Alhamdulillah lulus kuliah, saya sempat bekerja di kantor waktu itu ikut saudara saya. Setelah saya mempunyai anak, saya langsung total bekerja dari rumah. Saya buka toko online, Tat. Oke. Sampai sekarang. Toko online-nya tetap jalan ya. Nah, dari toko online itu ada mungkin kisah-kisah yang membuat kadang bisnis itu untung, kadang rugi. Nah, suka dukanya toko online apa itu? Ya, saya buka toko online itu sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Suka terus, Tata, alhamdulillah. Suka terus. Karena apa namanya online shop itu kan sangat enak sekali ya di rumah. Kita tidak mengeluarkan biaya apapun. Terus waktu juga kita yang memanage. Nah, hingga akhirnya Allah memberikan kemarin adanya corona itu, online shop saya sedikit terkena dampaknya. Terkena dampak karena juga. Saya jualan tas, sepatu, branded, itu kan corona siapa yang mau beli gitu. Nah, kemudian di luar ekspektasi saya, ternyata Allah memberikan jalan buka toko cemilan ini. Nah, sebelum ke toko cemilan, kebetulan kabarnya katanya Mbak Reta anggota PPMI ya? Nah, itu coba diterangkan sejak kapan gabung PPMI, terus apa yang didapat dari PPMI itu sendiri? Silahkan. Ya, alhamdulillah saya ikut PPMI sejak dari tahun 2013. Waktu Ustadz masih awal-awal mendirikan ya, Tat ya. Masih belum besar seperti ini, masih pengajian dari rumah ke rumah, dengan anggota yang masih sedikit gitu. Alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Hikmah yang saya dapatkan yaitu yang pasti bisa pelan-pelan hijrah menjadi lebih baik. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, seperjuangan dalam mencari ridha Allah. Alhamdulillah saya kondisi masih muda waktu ini ketemu PPMI, jadi saya sekarang ini. Jadi insya Allah saya ingin lebih bermanfaat di saat usia masih segini. Nah, sahabat semua, saya yakin beliau seorang pengusaha, apalagi beliau sudah gabung PPMI. Ada banyak dong cerita keajaiban-keajaiban yang beliau dapatkan, ataupun mungkin punya masalah-masalah hingga dengan gabungnya PPMI gitu ya. Dengan adanya beliau ikut Riyadhah, ada perubahan besar. Seperti apa perubahan itu? Kita simak yang berikut ini. Kamu gak suka kita punya rumah dan mobil baru? Tapi ini semua cuma fata morgana, Mas. Fata morgana maksud kamu? Aku cuma ingin membahagiakan kamu dan anak-anak, Mah. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Hanya dengan cara inilah, Mah, kita bisa punya rumah dan mobil baru. Pak, riba itu dosa besar. Kenapa Papa masih lakukan? Aku cuma ingin membahagiakan kamu dan anak-anak, Mah. Harusnya kamu bersyukur. Kami sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita miliki dulu. Rumah sederhana, sepeda motor, itu sudah cukup buat kami. Mama. Oke, sahabat semua, di session kedua ini kita akan mendengarkan sharing dari beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau mungkin pada masa perjalanan hidupnya setelah mengenal PPMI ada sedikit masalah. Mungkin bisa jadi bagi beliau jadi besar, tapi dengan hadirnya PPMI, dengan dia ikut Riyadhah, ada perubahan besar yang beliau dapatkan. Seperti apa itu? Kita simak. Silahkan Mbak Reta, mungkin perubahan seperti apa yang didapat setelah gabung PPMI, dan mungkin ada permasalahan apa yang mungkin contohnya hutang jadi lunas, ibadahnya jadi bagus.
Pokoknya perubahan setelah gabung PPMI, silahkan. Alhamdulillah, setelah saya mengenal PPMI, sebenarnya ada banyak sekali keajaiban yang sudah saya rasakan, perubahan dalam hidup saya. Cuman ada satu yang menurut saya itu sangat berarti buat saya, yaitu saya sudah sembuh dari sakit saya selama ini. Dulu saya alhamdulillah. Ya, jadi saya sakit itu sudah hampir 20 tahun. Iya, sakit apa sih namanya? Saya waktu itu sakit epilepsi, epilepsi ya. Terus? Jadi selama 20 tahun itu saya hidup dengan ketergantungan dengan obat. Kemudian setiap pergi saya selalu was-was, ketakutan sewaktu-waktu saya nanti anfal di tengah jalan atau apa. Cuman saya ikut riado di PPMI, saya ikutin semua program-programnya, dan alhamdulillah 1,5 tahun yang lalu Allah memberikan saya kesembuhan dari sakit saya ini. Dan sekarang selama sakit kan otomatis saya nggak bisa banyak bekerja. Saya yang saya lakukan ya jualan online shop itu. Nah, kemudian setelah saya sehat ini, alhamdulillah saya ingin keluar dari zona nyaman saya ingin bertumbuh menjadi lebih baik, sekalian belajar untuk menjadi pengusaha. Ya, sampai sekarang ini saya tekuni sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, selama gabung PPMI dulu ada kisah pernah punya hutang katanya. Gimana ceritanya bisa lunas hutangnya? Ya, dulu saya buka toko, butik di salah satu mall di Jogja. Ya, itu dengan saudara saya sih sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahannya, saya memiliki hutang dengan mall tersebut. Ya, menurut saya jumlahnya sangat besar gitu ya. Waktu itu hampir 60 juta waktu itu ya. Padahal waktu itu saya tabungan segala macam itu juga masih sangat minim sekali. Akhirnya saya sedekahkan uang saya. Waktu itu saya sedekah ke beberapa panti. Terserah Allah lah gimana caranya nanti utang saya lunas. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang yang mau menggantikan punya saya itu, butik saya itu. Kemudian baju-baju, kan sebelumnya saya jualan baju ya, Tat. Nah, baju-baju itu saya jual semua, alhamdulillah juga habis. Kemudian masih ada menyimpan beberapa sisa hutang di mall. Akhirnya saya datengin mall itu. Sebelumnya saya juga selalu sedekah, selalu berpositif thinking sama Allah pasti bantu. Di luar dugaan, pemilik mallnya, manajemen mallnya itu mengikhlaskan sisa dari hutang saya itu. Gitu. Itu yang bikin saya. Itu luar biasanya setelah ikut riadohnya PPMI. Jadi sahabat semua yang menonton video ini, kalau belum tahu ya tentang riado atau pingin ikut riado bimbingan dari PPMI yang bikin Anda mungkin salah satu dampaknya hutang jadi lunas, ibadah jadi lebih baik, usaha jadi lebih baik, dan kita lebih tenang, damai, dan itu yang membuat kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Bisa sahabat hubungi nomor WA di bawah ini bagi yang tertarik ingin bimbingan daripada PPMI ya. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana sih kisah beliau sampai beliau membuka usaha camilan ini? Kita simak setelah pesan berikut ini. Danu sudah durhaka dan menyakiti ibu. Danu tega mengusir ibu dan menganggap ibu sampah. Ibu tahu, kamu wanita baik, Dian. Hanya ibu tidak mau bertemu Danu. Pergi, Dian. Tapi ibu bilang pergi. Pergi, Dian. Bu, tolong Bu. Ibu bilang pergi, Dian. Baik sahabat semua, di sesi ketiga ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih beliau awal mula membuka usaha camilan ini.
Nah, kita akan mendengar bagaimana di masa pandemi ini setiap orang mempunyai problem dan kendalanya masing-masing. Beliau tadi sudah bilang dari usaha tas secara online beralih karena ada penurunan omset ke usaha di bidang camilan ini. Bareta, gimana sih kisahnya, sejarah hingga punya ide di bidang bisnis di bidang camilan? Silakan. Sebenarnya dari awal itu saya nggak kepikiran membuka usaha ini dari awal. Karena waktu itu mengingat saya pandemi ini kan saya otomatis berkurang ya omsetnya. Tiba-tiba bapak saya itu datang bilang, itu di depan itu ada tempat kamu buat usaha gitu. Saya sempat kaget waktu itu karena tiba-tiba ditanya kayak gitu, nggak kepikiran, saya nggak tahu ide apapun. Kemudian saya cuma tanya ke Allah aja. Saya tanya semua hal sekecil apapun, saya tanya Allah. Usaha yang bagus menurut Allah, kemudian semoga nanti dipertemukan dengan supplier yang bagus, mendapat pegawai yang bagus pun, saya semua hal kecil saya tanya sama Allah, nama toko, kemudian konsep-konsep jualan seperti apa itu saya semua tanya sama Allah. Akhirnya saya mendapatkan kemantapan hati, saya mendapatkan petunjuk ya sesuai yang feeling saya aja, yang saya tahu ini pasti dari petunjuk dari Allah gitu loh, karena saya melakukan ini semua karena Allah gitu. Nah, luar biasanya sahabat semua, itu bedanya pengusaha dari PPMI, pengusaha Muslim Indonesia dengan mungkin pengusaha yang lainnya. Apa-apa libatkan Allah dulu. Kenapa? Karena yang dicari adalah keberkahan. Itu satu poin penting tatkala Anda sudah ikutnya Riyadhah PPMI. Kalau kita kan main sikat aja, yang penting untung. Ini tidak, kita akan cari keberkahan, ya. Karena yang terpenting sahabat semua, satu poin adalah kita semua dititipi, bukan dimiliki. Nah, sekarang Mbak Reta, apa sih kelebihan daripada produk camilan, diferensiasi, pembeda produk toko camilan ini dengan toko yang lainnya? Mungkin ada produk-produk atau mungkin camilan seperti apa yang menarik yang bisa dipromosikan ke teman-teman? Silahkan. Kebetulan di sini itu saya kan toko camilan banyak ya Tat ya di Jogja. Nah, apalagi Jogja ini pusatnya oleh-oleh, sangat besar sekali peluangnya. Nah, di sini yang menjadi beda yaitu produk-produk saya ini ada dua konsep, yaitu makanan kekinian sama makanan jadul. Kekinian dan jadul, lengkap semuanya ya? Ya. Oke, terus? Kemudian, sebentar, bisa dikat nggak, Tat? Cut. Ya. Oke, sahabat semua, di dalam bisnis pasti ada pembeda antara usaha satu dan usaha yang lainnya. Nah, kita akan melihat apa sih kelebihan daripada camilan punya Mbak Reta ini. Silakan Mbak Reta. Ya, alhamdulillah di toko saya ini ada dua konsep saya berikan, yaitu konsep makanan kekinian dan makanan jadul. Jadi saya memang langsung keluar kota. Saya belusuan kemana aja cari tempat, cari makanan yang di Jogja ini jarang, bahkan udah hampir punah. Saya jual karena di situ kita makan sambil mengingat masa lalu, kita pernah makan ini, itu kan ada sesuatu sensasi tersendiri gitu ya. Nah, jadi ini saya bikin dua konsep, itu makanan jadul. Makanan jadul ini piknik kopi ini udah jarang sekali ada di Jogja, di peredaran manapun susah sekali dapatnya. Ini saya harus keluar kota. Saya di Jogja nggak ada Tat ini. Apa namanya? Ini namanya piknik kopi. Piknik kopi. Salah satu juga ini yang digambar ini juga ada. Itu memang sekarang ini udah jarang ada gitu. Sama sagu keju juga ini makanan udah dari tahun zaman kakek nenek mungkin ya. Udah ada ini makanannya ini. Ya. Oke, itu yang jadul. Ini yang jadul. Yang kekinian? Yang kekinian saya ada ini Tat. Salah satunya ada dari Sang Dewa, ini dari anak muda UKM Indonesia, anak muda. Kita juga, saya mensupport sih Tat, lebih ke mensupport makanan-makanan snack yang dari anak mudanya Indonesia. Jadi salah satunya ada dari Sang Dewa, dari coach yang udah Eka Prayoga. Coach Dewa Eka Prayoga yang udah
lagi hits sekarang ini ya. Terus kemudian dari Janana, ada punyanya Pak Sabtuari, ini salah satunya produknya dia. Terus dari artis muda juga, dari Ricky Harun, semuanya saya itu barang-barang online, Tat. Jadi rata-rata orang kalau harus beli ini tuh rata-rata harus beli online gitu loh. Sedangkan saya jual supaya bisa cara online, bisa langsung online, beli, bisa harga offline juga sama. Harga nggak saya identik dengan harga yang standar. Gitu. Nah, itulah Bapak Ibu semua bedanya, ada masa tempo dulu, ada makanan masa sekarang. Itu kelebihannya ya. Dan yang terpenting Bapak Ibu semua, Anda masuk ke sini, saya yakin karena visi beliau adalah sebagian keuntungan untuk sedekah gitu ya. Apalagi beliau juga termasuk salah satu pengurus PPMI pusat ya. Saya yakin beliau punya visi salah satunya untuk bersedekah, betul nggak? Hasil keuntungannya. Jadi Anda membeli di tempat ini sama dengan Anda sudah beramal. Nah, Mbak Reta, tempatnya ini di mana sih? Biar teman-teman luar kota atau luar Jogja tahu di mana tempatnya ini? Tempatnya di Jalan Parangtritis, kilometer 3. Ini pas alhamdulillah di pinggir jalan, jadi mudah untuk mencarinya. Karena ini juga sebelum ring road ya, kiri jalan kalau kita arah. Ada tulisan apa mungkin? Namanya Toko Cemilon, Tat. Toko Cemilan. Ya, depan masjid. Depan masjid. Masjid Ja'far Al-Basir. Ja'far Al-Basir. KM berapa ini? Kilometer 3,5. Kalau kilometer 3,5. Sudah ada di map belum? Udah ada. Tinggal klik Cemilon Jogja, udah masuk gitu. Cemilon Jogja. Cemilon itu artinya cemilan kiloan. Cemilon silakan singkatan dari cemilan kiloan Yogyakarta. Di map Anda ngomong ya, atau ketik langsung tertuju ke sini ya. Nah, Mbak Reta, mungkin ya ini kan menarik nih. Siapa tahu yang nonton ini tertarik nih, pingin bermitra dengan Mbak Reta. Kira-kira bisa nggak? Mungkin Mbak Reta, saya jadi subagen dong gitu. Saya kota Sumedang, Bandung, mungkin di daerah kota Surabaya, Sidoarjo. Kan jamaah PPMI banyak nih. Bisa dong mungkin kerjasama, mungkin bisa bekerja sama. Aku jadi mungkin di sini distributor, saya jadi agen atau resellernya. Kira-kira bisa nggak? Bisa banget, Tat. Jadi kita menawarkan untuk reseller dijual lagi. Jadi konsepnya udah dalam kondisi kemasan kayak gini. Kita nggak perlu beli plastik, tinggal silat, pokoknya tinggal jadi. Udah bisa jualan dengan syaratnya mudah. Kita beli minim 5 macam, setiap satu macam itu 3 item. Itu udah, saya nanti ada harga khusus kurang untuk yang lebih. Baik, masalah spesial nanti bisa kita diskusikan. Nah, paling minim modal berapa rupiah sih? Minim kurang lebihnya aja. Kalau misalnya udah punya tempat, itu paling 10 juta bisa. Sudah. Nah, jadi modal 10 juta, Anda sudah bisa membuka usaha camilan di kota Anda. Ya, camilan di kota Anda. Dan nanti, beliau akan support juga gitu. Nanti semuanya akan bisa milih sesuai yang diharapkan, sesuai apa kemampuannya. Nanti semua kita terbuka, open, kita akan memberikan. Baik. Nah, ini salah satunya juga. Ini rata-rata makanan-makanan ini berapa lama kadaluarsanya? Karena makanan pasti resiko dan kadaluarsa ya. Berapa lama kadaluarsanya? Ini kadaluarsanya tuh sekitar 6 bulan, Tat. 6 bulan. Dan alhamdulillah di toko setiap sebulan pasti sudah keluar. Sudah habis. Kalaupun tinggal sedikit, saya pasti sell. Tinggal habisin stoknya, karena saya juga nggak mau kelamaan gitu. Strategi beliau yang sangat luar biasa ya. Jadi sahabat semua, nih beliau mengajak Bapak Ibu semua yang belum punya usaha ataupun yang punya usaha, pingin kerja sama-sama beliau, bisa hubungi nomor kontak person di bawah ini. Peluang usahanya sangat luar biasa, modal 10 juta, Anda sudah menjadi seorang agen di bidang camilan. Sesuatu yang unik. Ya, ini inovasi di masa pandemi ini, kita tidak tahu kapan pandemi selesai, tapi Anda harus berinovasi dan bisa kerjasama dengan Mbak Reta ini. Nah, terakhir Mbak Reta dari kita, apa sih pesan-pesan Mbak Reta kepada sahabat yang menonton video ini? Mungkin sedikit motivasi, inspirasi bahwasannya Anda semua yang penonton jangan pernah menyerah, harus jadi pengusaha, dan semoga mereka juga ikut riadoh. Monggo Mbak Reta. Untuk sahabat semua yang ingin memulai usaha, yang penting action, satu. Yang kedua tuh berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan karena keadaan. Pandemi ini kan kita nggak tahu ya, tapi nggak bisa diprediksi. Jadi
nggak bisa kita langsung down gitu, yang kita harus cepat bangkit, harus positive thinking sama Allah pasti kasih jalan, karena dengan usaha itu semuanya pasti banyak jalan kalau kita mau ya Tat ya. Itu jadi yang ketiga, yang keempat untuk memperbaiki ibadah kita dengan salah satunya dengan cara ikut riyadhah di PPMI, karena itu sangat merubah mindset, merubah perilaku kita, habit kita. Jadi semuanya kita hati itu semua kembali ke Allah, kita kembalikan Allah gitu. Ya, termasuk di dalam mungkin sedekah ya Mbak? Ya, sedekah tuh jangan lupa, itu salah satu kunci kalau kita mau sukses, kita mau hidup lebih tentram gitu. Bapak Ibu semua, beliau kebetulan anggota PPN di Yogyakarta ya. Jadi bagi Bapak Ibu semua, beliau juga bisa berhasil dengan perantaraan riyadhahnya membuka usaha camilan. Saya yakin nonton video ini juga bisa menjadi seorang sukses. Asal syarat-syarat yang seperti beliau sampaikan bisa Anda lakukan. Action, berbaik sangka, Anda ikutkan riyadhah, dan jangan lupa bersedekah. Sahabat semua, demikian sharing bersama seorang pengusaha sukses di bidang camilan gitu ya. Sukses itu singkatan dari suka proses ya. Jadi tidak ada istilah gagal, itu hanya kesuksesan yang tertunda. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda like, subscribe, dan share ke semua grup WA, Facebook, dan sebagainya. Dan bagi sahabat yang ingin usahanya di-endorse oleh kami, silahkan hubungi nomor kontak person di sini, dan pastikan Anda ada bagian dari perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Bersama Allah, segalanya pasti bisa. Dengan sedekah, hidup jadi luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya Dwi Faisal dan Mbak Reta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.